Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imami ghuril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-habibil alil azimil qadril jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, mukminin mukminat, wabil khusus segenap jamaah mushallah Nurul Iman lorong Pekapuran Laut 40 Laut Palembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin sebanyak 3 kali. Alhamdulillah, 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 yang mana dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyebutkan alhamdulillah itu sebanyak 3 kali, maka di waktu yang kalimat yang ketiga maka kita dianjurkan untuk meminta hajat kepada Allah taala, insyaallah dikabulkan Allah taala. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita senantiasa diberikan ketenangan di dalam menghadapi hidup di dunia ini, diberikan istiqamah dan diberikan itmainnah di dalam menghadapi apa yang bakal kita hadapi di hari-hari ke depan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa juga memberikan kita kekuatan iman dan keyakinan untuk selalu bisa bekerja sambil beribadah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu berada pada hidayah dan petunjuk Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini kita akan kembali membahas di dalam pembahasan kitab Nasihatud Diniyah wal Wasai' al Imaniyah yang dikarang oleh Al-Habib Al-Imam Qutbil Irsyad Gausil Ibad wal Bilad Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, yang mana kita masih berbicara tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya orang-orang yang dikatakan orang-orang bodoh yang tertipu, yang tidak pernah lepas dalam mencari dunia baik siang maupun malam, selalu melalaikan di dalam perhatian untuk menuntut ilmu. Tapi kalau mencari urusan dunia, dia paling hebat, dia paling tahu, dia paling paham. Maka di sini mereka tidak tahu sama sekali tentang keutamaan ilmu. Seandainya qila lahu fi dzalik, ketika ditanya tentang hal tersebut untuk dia, ihtazza li nafsihi bima yaskutu bihi ainullah min adamil firar, maka dia akan menjawab dengan berdalilkan terhadap dirinya sedikit. Dia berdalilkan untuk dirinya, yang mana dalilnya itu jawaban yang dia keluarkan, maka jawaban yang dia keluarkan itulah akan menjatuhkan dia dari pandangan Allah taala. Wa kasratil asghar, dan dengan alasan bahwasanya dia banyak sibuk, bahwasanya padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mempermudah untuknya menuntut ilmu dengan adanya ulama. Sudah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, gampang untuk mencari ulama, sedikit beban di dalam belajar tentang ilmu wajib yang harus kita kuasai dalam sehari-hari. Belajar ilmu wajib yang harus kita ketahui itu tidak ada banyak. Wa amrud dunya ala diri zalik, tapi mereka padahal kalau dijengok perkara dunia itu sebaliknya malah. Kalau menuntut ilmu agama yang wajib itu tidak ada capek, tidak ada banyak yang harus kita pelajari. Paling belajar rukun salat, paling belajar wudu, paling belajar bagaimana salat yang khusyuk, kemudian belajar bagaimana kaifiah adab, syarat, rukun dan sebagainya yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang tidak pula banyak. Padahal kalau kita tengok, kalau mereka bicara masalah dunia, urusan dunia itu tidak bisa didapatkan dengan mudah. Urusan dunia itu pasti dengan kesulitan, dengan kecapean, belum lagi dengan keletihan pikiran. Mikirkan ini, mikirkan itu, modal sekian, untung sekian. Kadang-kadang lomboki, kadang-kadang rugi. Belum lagi nak muterkannya. Itu lebih sulit sebenarnya. Lebih saro ketimbang mereka duduk bersama-sama untuk nuntut ilmu yang tidak banyak. Untuk ilmu yang dengar. Kalau majlis taklim paling sejam. Kalau lebih sejam lah ngubang lah itu. Ya dah, bukan yang dengar, yang ngajar juga ngubang. Kalau sudah sejam itu, dia capek. Kadang-kadang
Paling kalau nyari duit dah cukup sejam. Sejam paling bawa berjalannya baik. Belum ininya, belum mentang karpetnya, belum ininya, begawi segala macamnya. Nah itu lebih capek sebenarnya kalau bicara masalah urusan dunia itu. Falaisa zalika min mautil qalbi, makanya alasan-alasan mereka itu menunjukkan bahwasannya hati mereka itu sudah mati. Hati mereka sudah mati. Wa hawanu amriddin alal insan, dan mereka sudah menganggap enteng perkara agama. Mereka anggap enteng. Wa qillatul ihtifal bi amril akhirah, mereka sudah tidak lagi sedikit sekali memperhatikan tentang perkara akhirat. Maaf, kadang-kadang sudahlah, yang penting kalau ada maulid, ada acara, aku nyumbang, aku ngenjuk. Yang penting itu belajar nanda, salah pula. Yo kalau bicara masalah sedekah itu beda dengan belajar. Sedekah, biar mak manapun kita ngenjuk uang sedekah, walaupun duit sedekah tadi dibuatnya maksiat, tetap kita dapat pahala. Iya kalau sedekah. Tapi kalau nuntut ilmu tidak pacak dikaitkan dengan seperti itu. Sudahlah, ada majlis di masjid, ada masjid di musola. Sudah, aku mentuk aku tiap minggu aku ada aku. Tapi tidak pernah hadir di masjid. Tak pernah hadir di majlis taklim. Nah ini salah satu kekeliruan. Berarti dia tidak memperhatikan perkara akhirat, dan dia menganggap hajat-hajat untuk mencukupi dunianya nampak. Kalau dalam urusan akhirat, hajat-hajat ilmu tak nampak, jauh. Tapi kalau duit nampak. Maka dikejarnya hal seperti itu. Li'annahu la yahtaju ilaihi. Dia tak tahu, dia fikir dia tidak membutuhkan ilmu. Dia tidak mengetahui manfaat ilmu itu yang bakal dia rasakan setelah dia mati. Kalau sekarang manfaat ilmu yang kita pelajari ini belum terasa. Kecuali kalau kita amalkan ilmu itu, baru terasa nikmat. Kadang pun itu capeknya bukan main. Kalau kita bicara masalah-masalah solat sunnah, umpama kan, solat sunnah ini, qobliyah ini, ba'diyah ini, kemudian duha, kemudian ini, mungkin kalau nak dilakukan capek gitu. Belum tahajudnya, waktu malam kita bangun tahajud kan, tahajud tu bangun nak capek, nak ngelawan, kadang-kadang lagi ngantuk berat, nak dibangunkan berat memang sebenarnya kalau nak nurutnya. Tapi khasiatnya kita dapatkan setelah mati. Manfaatnya yang kita lakukan, ilmu yang kita pelajari tadi akan kita dapatkan setelah kita meninggal. Wa huwa qad nasiyal maut, berarti orang yang tidak mau menuntut ilmu wajib tadi berarti dia telah melupakan tentang kematian. Dan dia telah lupa apa yang ada setelah kematian karena kebodohan yang sudah mengumpul pada diri dia. Tidak mengerti dan tidak faham. Tidak tahu dia, tidak dapat. Sudahlah, cak tahu belah. Apa dia duduk situ? Habis balik ngomong guang juga. Lah masih mending yang duduk di sini daripada baliknya ngomong guang daripada tidak sama sekali. Ya, adalah yang nyangkut sedikit banyak ilmu. Kita duduk majlis taklim itu, walaupun sama ustaz mana baik, ustaz yang ujinya lemak nyampe kenyo, ada yang tak lemak nyampe kenyo, ada yang lucu, sama baik. Pastilah ada sedikit yang nyangkut, jadilah. Ya kalau sedikit sih, kalau maaf dalam satu majlis yang nyangkut cuma 5 ikok. Kalau dalam satu minggu ada 4 majlis, berarti 20 ikok nyangkut. Kalau dalam sebulan kali ke nah itulah, benarlah kata Imam Ali nya, kalau nuntut ilmu tu waktunya lama. Nah kalau kita mbek 5 kali sebulan, 15 berarti 5 sekali majlis kita nyangkut 5. Dalam satu minggu 3 majlis, 15. Dikali sebulan 45 ikok yang nyangkut. Kalau setahun 450 lebih yang nyangkut. Kalau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun jadi ustaz. Banyak yang nyangkut juga. Kali lah. Ya cuman itulah, tidak seluruh belajar tadi nyangkut. Pastilah dia nak nyangkut. Itulah kita sama. Pecah waktu di pesantren itulah. Model anak dulu waktu di pondok. Tidak seluruh belajar kitabnya khotam. Kalau nak ngotam ke sikok-sikok kitab lah sampai tua bangko dah atau ngotam. Banyak kitab tu kan sikok. Nah kalau kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid, belajar sehari paling tak sampai selembar. Ya, nah namanya belum Bukharinya, belum Muslimnya, belum kitab fikihnya. Tak terkejar gitu. Tapi itulah tadi, kena dari pondok tu, ngembek dari keberkahan pondok tadi, kita ngembek ilmu dari pondok pesantren. Ilmu di pondok pesantren itu mengajarkan kita untuk istiqomah. Maka kita belajar sedikit, dapat sedikit, sisanya kita buka dewek. Sisanya kita sambung dewek.
Nah, begitupun majlis taklim. Tidak setiap majlis taklim tu sama temanya, kadang lain. Sedikit kita dapatkan. Nah, inilah jangan sampai kita menyesal ketika kita sudah meninggal. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, kata Allah. Manusia itu mereka tidak mengerti. Kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Yang mereka ketahui hanya yang mereka bisa lihat dari kehidupan dunia baik. Yang mereka pahami yang masih bisa dijingok oleh mata mereka. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Tapi untuk urusan akhirat mereka lalai, tidak ingat sama sekali. Kenapa? Sebab akhirat sesuatu yang belum pacak dijingok sekarang. Kalau dunia lah terjingok depan mata. Ya dah, ibaratnya kita disagi kuang hidangan lah terjingok. Iwaknya ayam, iwaknya malbi, iwaknya rendang, sambalnya sambal setan, sambal madu, sambal ini, sambal embem, sambal nanas, lah kejingoan. Nasinya nasi minyak, nasi mandi, nasi gemuk, lah kejingoan. Dia tinggal makan lah tahu, rasanya nasi gemuk cak ini, rasa nasi minyak cak ini. Tapi kalau kita hanya diomong ke baik, agak insya-Allah dengar lagi nak dibuatkan dulu. Apa dia? Nak dibuatkan hidangnya. Tapi belum. Tak tahu hidangan apa yang keluar. Apa nasi minyak. Nah itulah dunia akhirat tadi pembagiannya. Jadi kita cuma manusia ni kebanyakan melihat yang zahir baik. Oleh sebab itu Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu beliau berkata, ya'khudhu ahaduhum dirhama an zufrihi fayuhbiruka bi zinatihi. Salah seorang di antara mereka yang ahli dunia tadi, mereka paham dengan urusan duit, mereka menceritakan hasilnya dengan kita. Oh, kalau udah cerita dunia, masya Allah, paham kalau bisnis apa bebong, laju bong, aku pacak kalau wa ya min siddati ma'rifatihi bi umuri dunia, saking hebatnya di masalah dunia, paham kalau dia menduduk sama dia, kakinya pucuk apa dengku goyang-goyang pula cerita pula ayo tentang dunia sampai kita mangap-mangap dibuatnya. Pintar kalkulasi duitnya, pintar kalkulasi bisnisnya, pintar. Qala, kata Imam Hasan Basri, walau sa'altahu an suruti tahara wa shalah, coba kau tanya dia syarat-syarat bersuci, syarat-syarat salat, syarat-syarat wudu, coba tanya sama dia, lam ya'rif syai'an minha, satu pun tak tahu sama sekali. Kalau duit ngapang dia. Apal kalau sudah. Ngubang sana ngubang paham kalau bisnis apa tahu dia. Ajari kita cak ini pula. Tapi kalau tanya rukun wudu, tanya syarat mak mana bersuci yang bersih, banyu yang najis mak mana, ngubang dia. Tak tahu dia. Miskin yang seperti ini. Makanya kata salah satu imam ulama dulu, kalau tidak salah Imam Rabi bin Haitham, beliau mengatakan musibah yang paling berat terhadap kaum muslimin itu adalah musibah agama, bukan musibah dunia. Musibah meninggalnya seseorang itu musibah dunia, tapi yang paling berat itu musibah agama. Kalau orang sudah tidak lagi mau solat berjamaah di masjid, kalau orang tidak lagi mau solat berjamaah di musalla, itu musibah agama, itu yang paling berat. Makanya pada satu saat ketika putra beliau meninggal, itu diziarahi, dikunjungi oleh kawan-kawannya. Maka waktu mengunjungi kawan-kawannya setelah mereka nak pulang, Imam Rabi mengatakan, kalian ini musibah dunia itu kalian anggap lebih berat daripada musibah akhirat. Padahal musibah akhirat itu lebih berat daripada musibah dunia. Kenapa? Kalau kalian tidak melihat aku tidak ke masjid, kalian tidak pernah datangi aku ke rumah. Tapi kalau ada yang meninggal baru kalian datangi. Coba kalau aku tidak kejinguan di masjid 3 hari, tidak pernah kalian tanya. Padahal belum dapat musibah agama itu. Makanya dulu diceritakan ada seorang bapak-bapak yang sudah tua, yang hidupnya sebatang kara. Tak katik gewang, tak katik binilah meninggal kalau. Anaklah sudah jauh kalau dari dia. Rajin ke masjid. Tidak ke masjid. 5 waktu. Duluan di masjid. Akhirnya dia sudah ngerasa badannya capek. Sudah tua. Dia ngomong sama kawan-kawannya di masjid. Wahai kawan-kawanku, apabila kalian tidak menemukan aku 3 hari di masjid, tolong gagi ke rumahku. Mengkali aku sudah tak katik lagi di dunia ini. Apa? Saking rajinnya istiqomah di masjid tadi. Patokannya masjid. Patokannya ibadah. Itulah. Maka kita ini
benar-benar harus benar faham syarat solat mak mano, banyu wuduk yang sah mak mano, kemudian cara wuduk yang sempurna mak mano, banyu yang najis, banyu yang mustakmal mak mano. Jadi kita paham. Nah ini yang lebih penting ketimbang kita hanya paham urusan dunia, paham dengan jabatan, paham dengan level titel kita, tapi sama sekali butuh peka, butuh tuli, butuh PQ dengan urusan agama. Tak ngerti sama sekali butuh. Aman teori banyak. Aman sok ngatau pintar. Tapi ketika ditanya tak ngerti sama sekali. Nah, wa alal jumlah kesimpulannya fal jahlu ra'sus surur wal balaya. Kebodohan inilah merupakan pangkal daripada segala keburukan dan bala. Kebodohan ini merupakan inti dari segala keburukan dan bala seluruhnya fid dunya wal akhirah. Baik di dunia ataupun di akhirat. Walawi tama alal jahil a'da'uhu liyadurruhu lam yakdiru ayyadurruhu bimisli ma qaddara bihi nafsuh. Kalau seandainya musuh-musuhnya orang bodoh ini berkumpul, dia orang bodoh ni, ada orang bodoh yang tak ngerti sama sekali, bodoh. Dia punya musuh banyak, musuhnya berkumpul nak nyakiti dia, musuhnya nak ngebuk dia. Kata ulama mengatakan tidak bakal mampu melebihi daripada dia sendiri yang telah menyakiti dirinya dewek. Dia sendiri sudah nyakit dirinya dewek dengan kebodohan dia. Kalau ada musuh nak ngepuk dia, malah itu tak perlu jadi masalah. Sebab kebodohan yang dia buat untuk dirinya dewek sudah nyiksa dia diri dewek. Sudah nyiksa untuk dirinya dewek. Makanya seorang ulama mengatakan wa fil jahli qablal mauti mautun li ahlihi fa ajsaduhum qablal kuburi kuburi. Orang-orang bodoh itu sebelum mereka mati sebenarnya mereka sudah mati. Walaupun jasadnya berjalan di atas bumi, tapi hakikatnya dia sudah berada dalam kuburan. Tak kata guna sama sekali. Memang uang manusia mula sekarang ni, Masya Allah, kalau kita, makanya kita ni dah usah, sebenarnya kalau kita nak jingok, ya kita dah usah komen, kita jingok. Tapi kita ajak terus kawan-kawan kita, sahabat kita untuk hadir ke majlis ilmu, untuk belajar sama kiai. Maaf kalau merasa malu, barangkali ada yang tak baca macam Quran, yang sudah tua tak baca macam Quran, tak lancar macam Quran. Kita kan Allah beri kenakal, asal ada kemauan pasti ada jalan. Kata Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu an, manusia ni harus punya dua ikok sayap. Kalau dua ikok sayap ni dia bentangkan, maka dia akan terbang mencapai keinginan kebutuhan dia. Apa sayap itu? Pertama niat, kedua kemauan. Niat sama kemauan. Kalau kita punya niat, punya kemauan, jalan. Aku tak baca ngaji. Mak mana aku harus baca ngaji? Sedangkan Nabi mengatakan nuntut ilmu dari lahir sampai ke liang lahat. Harus mak mana? Aku malu belajar sama budak kecil. Yuk, kita panggil ke rumah. Kita belajar atau kita belajar di mushola di waktu wong yang tak katik. Itu kita ada niat untuk belajar. Baik itu ilmu Quran, sudah tu ilmu yang berkaitan dengan agama ni penting. Sangat penting. Ya, kalau kita baca macam Quran baik tapi tak ngerti agama, lah sago juga. Mak mana kita nak wuduk untuk megang Quran. Nah di sini. Jadi orang-orang bodoh itu hakikatnya mereka sudah mati, walaupun jasad mereka berjalan di atas bumi ini. Mereka sudah mati. Maka hati-hati wahai saudaraku, hati-hati. Keluarlah kalian dari min zulumati jahlik, dari kegelapan kebodohan, ila anwaril ilmi, menuju cahaya-cahaya ilmu. Walaysa biwajibin alaika an tattasi'a fil ilmi. Tidak wajib hukumnya meluaskan ilmu, tidak wajib. Tetapi yang wajib bagi engkau ta'allumul qadrul ladzi la budda laka minhu, mempelajari ilmu yang wajib kita pakai setiap hari, yang berkaitan dengan ibadah. Wala ghina laka anhu. Tak kati alasan untuk kita. Tak kati lagi alasan sekarang ini. Aku tak kati lagi alasan. Sudah dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. Nah kita ni, Masya Allah, umat Nabi Muhammad, kita ni sekarang ini, manusia sekarang ini, bukan main, sudah dipermudahkan sama Allah. Kalau di zaman dulu, di zaman Fir'aun, di zaman raja-raja dulu, mereka duduk pojok singgasana. Di pucuk ranjang. Ranjangnya bukan ranjang kita. Ranjangnya ranjang batu. Ini bukan ranjang cak kita. Itulah swing bed. Mantol-mantol pula. Sampai ke lupuan mantol, ujung-ujung mantol sampai ke plafon. Lemak. Dulu mulai ngajo, dikipasi pakai bulu merah. Oh, yang ngipasinya seling-selingnya. Oh, lemak nian. Minari asih.
Kipas angin lebih lemah lagi. Dulu gacok-gacok, kasih duduk ke makanan, masuk ke jua mangkok anti basi. Pernah dengar tak mangkok anti basi? Kalau wong galak jualan barang antik pasti tahu itu. Mangkok anti basi, mangkok yang zaman dulu tu kan. Kalau dimasuk itu jarang basi makanan. Sekarang kulkas. Lebih bagus lagi, lebih lemah lagi. Sudah diberikan Allah kemudahan galau kita ini. Ya sekarang ada kulkas kan, buat apa lagi mangkok anti basi? Tak antik lagi, tak laku lagi. Ya inilah nikmat. Allah nikmat. Makanya kita kalau nak ngitung nikmat Allah itu tak baca terhitung. Oleh sebab itulah Allah tak kata alasan lagi kita nak nolak belajar. Sudah dimudahkan galau oleh Allah galau. Sudah dipermudah kita ini. Dulu jalan kaki jauh. Dulu Masya Allah yang punya motor dulu ada motor motor apa zaman dulu GL100 itu dibawa lagi tahun lama dulu. Itu yang punyanya wong kayo itu dulu. Ya dulu. Yang punyanya wong kayo. Sebab apa? Sebab nak kasih motor. Naik 300.000 lah boleh motor. Ya dipermudah. Tidak untuk DP. 300 boleh motor baru. Benar tak? Nah dipermudah. Jadi pacak dikejar taklim tadi ke sana, di sana. Itu mudah. Sudah dipermudah oleh Allah SWT. Inilah nikmat, maka jangan kita hilangkan nikmat ini, jangan kita tidak syukuri, agak dicabut oleh Allah Ta'ala nikmat ini. Maka ketika dicabut, kita yang ngerasa tak lemaknya, ngapalah dulu aku waktu ada motor nandak pergi belajar. Nah, ujung-ujung kayak ngomong cak itu menandakan hati kita lemah, lalai sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah ini wa kama yajibu alaika an tata'allama fi nafsik, sebagaimana wajib untukmu untuk kau belajar terhadap dirimu sendiri, wajib juga terhadapmu untuk mengajari keluargamu dan anak-anakmu. Wajib juga untuk kita mengajari keluarga kita dan anak-anak kita. Wa kullu man laka wilayatun alaih, dan setiap orang yang kita tanggung, setiap orang yang kita punya kuasa untuk dia, mengatur dia, kita harus wajib juga untuk mengajari dia. Diwajibkan. Fa illam takdir, kalau kau tidak mampu mengajarinya, kana alaika an ta'muruhum bil khurud ila ahlil ilmi, perintahkan mereka belajar, keluar cari guru. Anak-anak kita keluar, abah tak baca ngajari. Ngapa? Bab abah belum ada ilmunya. Belajar, pergi ke majlis, pergi taklim. Kita wajib mengarahkan mereka ini hatta yata'allamu minhu, sampai mereka bisa belajar qadrul mafrud minhu. Paling tidak mereka tahu solat. Paling tidak mereka tahu mak mana cara nak ke wong tua. Paling tidak mereka tahu mak mana cara berbakti dengan wong tua. Paling tidak mereka tahu jangan sampai kurang ajar sama wong tua. Nah, kalau tak diajari, pastilah kurang ajari. Nah, oleh sebab itu kita ongkon mereka wajib. Kalau tidak, kita diamkan, talak kalah, mati kendak. Biarlah dia, dah besar juga. Padahal kita tak kata usaha sama sekali, kita mendapat dosa dan mereka mendapat dosa. Kalau mereka sudah mukallaf, sudah akil balik. Nah, kalau kita sudah usaha, lain ceritanya. Ini diam ke, talak ke, biarlah. Megip-megip, biarlah dia, yang penting di rumah. Tak apa-apa dia main game, yang penting di rumah. Nah, ini yang salah ini. Ada orang tua macam itu tu. Biarlah, yang penting dia tak metu di rumah main game, bes megip. Kadang-kadang tidur, diam ke lah, daripada dia ngayak-ngayak. Astagfirullahaladzim. Justru ente jadikan dia sesuatu yang jahat itu. Dari situlah lama-kelamaan hatinya mati. Tidak diongkon solat, anak tadi ditalak ke, dibiarkan dengan alasan kasih sayang. Itu yang bahaya. Ana alhamdulillah, Ustaz cerita ana dewek, bukan cerita ke ana. Alhamdulillah, dari wong tua ana dulu kalau sudah megib, tak katik pernah hidup TV di rumah. Alhamdulillah sampai sekarang. Hatta cucu ana di rumah. Kalau ya namanya budak cucu ni galak nonton film-film budak kecil ni lah. Kalau sudah maghrib jam 5:30 mati ke. Buka-buka habis sisa. Tak boleh. Sebab maghrib itu waktu kita ngecas batin kita. Ya, kita ngecas rohani kita dengan maca Quran, dengan zikir, dengan maca rutin, atau dengan belajar ilmu agama. Bukan kita lalai ngadep TV. Walaupun maaf, walaupun harim kita lagi head, tak boleh tetap muka TV. Kalau tak baca, diam duduk mantap-mantap. Dengarkan bacaan
dengarkan. Atau baca sesuatu yang pacak dibaca. Kan kalau mau ditahid kan, kalau maca zikir, wirid kan boleh. Baca. Nah itu. Jadi ini kadang-kadang subuh juga cak itu. Sampai ada kadang-kadang budak itu tak betah dengan orang tuanya. Mengapa? Sebab orang tuanya terlalu tegas. Kalau subuh dibangun ke, tidak bangun, marah, dirotan, disempati, dimarahi. Sampai hanya berlari rumah gedenya. Ada yang cak itu. Biarlah. Daripada kita tanggung jawab di hadapan Allah lagi. Biarlah kita dituntutnya di akhirat lagi. Nah, bapak inilah niamkan aku, dimegip-megip. Aku tidur, didiam ke? Aku ini ditalak ke? Tak pernah ditegur. Subuh-subuh cak itu juga, tak dibangun ke? Mestinya dibangun ke anak itu. Jangan didiam ke. Bangun subuh. Oi kesian. Dia balik begawi malam. Subuh biarlah. Ini bahaya ini. Apalagi budak tu masih di bawah tanggungan kita. Masih hidup serumah dengan kita. Jangan, tak boleh. Ini tanggung jawab kita. Berdosa kita. Berdosa. Walaupun dia dosanya nanggung dewek. Tapi tetap kita yang tahu tidak bergerak melakukan kedisiplinan terhadap anak kita. Berat dosanya. Maka di sini kadar wajib dari ilmu setiap muslim tidak banyak, tidak. Yakadu yulhiqut talib fi talabihi masyaqqatun insyaallah li suhulatihi. Gampang, tidak ada sulit, tidak. Kalau sekarang sudah lemah fasilitas. Kalau dulu kata Imam Hasan Basri, ta'allamul ilma wahfazuh. Kalau belajar bawa apal ke. Apal ke. Fa illam tastati'u, kalau kalian tidak baca ngapalkannya, faktubuhu, tulis. Wada'uhu fi buyutikum, letakkan di rumah kalian. Nah sekarang taruhlah kalau nulis agak sarap, ada HP, rekam. Ada HP, bukan HP itu dimain ke lagi majlis. Oh main HP nyengok WA lagi majlis, bukan. Catat HP, kapalkan HP, rekam. Duduk kepada ustaz. Nah, duduk kepada kiai yang ngajar. Taruh situ. Ustaz numpang ustaz. Nah. Kapal ke? Tak mungkin nak hilang. Kapal ke situ. Selesai. Dapat. Sudah selesai kita dengar di rumah. Mana yang baca catat. Catat jangan tak catat. Catatan itu, ini anak pernah dinasihati guru anak. Catatan yang kita catat dengan tulisan kita dewek. Itu kalau kita tinggalkan ketika kita meninggal, itu akan kita tinggalkan sama anak cucu kita aja. Ya, kita nyatat buku menunjukkan kakek kau dulu rajin belajar ilmu. Banyak catatan-catatan peninggalan beliau. Dibaca oleh anak cucu kita mendapatkan pahalanya. Walaupun kita bukan ulama, tidak mesti nak jadi ulama. Ni anak tidak mesti nak pakai imamah, tidak mungkin nak pakai saubah. Ni tidak. Malah kadang-kadang orang-orang seperti yang biasa ni lebih hebat daripada yang menampakkan. Kadang-kadang kita lebih, insya-Allah kita dengan keinginan kita yang kuat, catat. Jadi ke buku selembar, selesai. Ustaz ini, ilmu abah dapat ini. Banyak makanya para ulama. Ana banyak catatan-catatan dari ulama di rumah tu, fotokopian. Dari ulama dulu, dari Habib Ali bin Salim Al-Madihid ini yang di Kenduan, dari Habib Ali Jenggol Abang, dari Kiai ada di rumah. Fotokopian menandakan mereka tu dulu cak itu belajar. Mereka tak mondok. Tapi belajar cak model ini. Nah, sekarang fasilitas kita lah lengkap. Ada HP sudah. Ada langsung lagi kan model ada live streaming yang nak bertanya baca, yang WA baca. Ini kesempatan emas ini sebenarnya, nikmat sudah. Kalau dulu wong tua nyari ilmu berjalan sekian kilo jauhnya, tanyalah. Dari dulu ke 7 dulu, ke 13 dulu, nak jalan kaki dulu, nak ke Malim nang dulu. Iya, jalan kaki. Belum dia kena ustaz ini, belum nak ke kiai. Mau gan sana, wong nyari ilmu dulu, cak itu. Nanya kan kita ni galak bertanya sama wong-wong gede-gede yang sudah tua tu, bertanya mak mana wong dulu nuntut ilmu. Gua nak dapat cerita Allah irham Kiai Morgan tu kalau belajar dia galak ke Tojulu, ke kampung Tojulu, ke kampung anak Kenduan itu pakai perahu kata. Di kampung anak tu kalau masuk Tojulu tu ada rumah besar kayu belah kanan. Nah, itu rumah wali itu, rumah Habib Abu Bakar Al-Kab. Itu ulama Palembang. Kakeknya Habib Kiai Yai, tahu Kiai Yai Imam Masjid Agung. Itu kan habaib itu, satu-satunya habaib yang dipanggil kiai. Kiai itu namanya. Nah, itu keluarganya masih. Jadi Kiai Morgan itu kalau belajar pakai perahu. Yang cerita buyut anak. Perahu masuklah. Dulu kan Sungai Musi itu lebar kan? Sampai ke dalam kampung kalau dulu tuh. Apalagi kalau banyak besar. Belajar naik tangga ke pucuk. Belajar ke situ. Catatan-catatannya. Nah, itu hebat dah ulama dulu.
Jauh berperahu kata pating sini, jauh juga mengas. Apalagi tak biasa berperahu, tak maju-maju perahu ni. Ya, ngapa perahu kita mau dari belakang, mau dari depan. Tidak maju-maju. Nah itu namanya. Nah jadi ini cara kita ngajarin untuk kita mendapatkan ilmu. Sebab apa? Sebab Allah sudah menolong kita, sudah dipermudah sekarang ini. Ustaz lah banyak, apalagi Indonesia ni paling banyak ustaz mengepek. Tahu mengepek lah. Mengepek lah, padat lah, penuh, tak tahu lagi, tak muat-muat, masuk-masuk ke tinggal. Ibarat kalau itu, mau saking banyaknya. Tinggal kita galak nimba ilmunya. Sampai Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, yassarallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan pada satu jalan, di mana jalan tersebut jalan yang mengajarkan tentang ilmu, maka Allah akan mempermudah jalan untuknya menuju surganya Allah Ta'ala. Makanya orang yang mati dalam menuntut ilmu tu, Masya Allah, luar biasa. Matinya, jarak antara dia dengan Nabi cuma beda kenabian baik. Kalau bangsa tak katik Nabi, maka sama derajatnya dengan Nabi. Itu mati menuntut ilmu. Jadi bukan main. Apalagi kalau anak kita tu meninggal dalam menuntut ilmu, oi Masya Allah, memang sedih rasanya. Dulu waktu anak di pesantren dulu, banyak sahib-sahib tu meninggal di pondok. Ada yang pernah meninggal terberak, masuk di dalam sungai meninggal, diangkat bapaknya kiai. Ingat ya anak waktu itu datang bapaknya, bukan main anak salah istilahnya tu yang bakal menggentikan dia jadi kebanggaan, meninggal. Tapi senang dia. Di dalam satu sisi dia sedih meninggalnya orang yang dia cintai, tapi dalam satu sisi dia senang sebab dia anak ini akan bersanding bersama Rasulullah SAW. Nanti menuntut ilmu. Itu makanya kita diajari ulama itu, kalau kita metu dari rumah walaupun nak ke pasar, niatkanlah di antara niat kita tu nuntut ilmu. Sebab kita tak tahu dari mana ilmu yang kita dapat. Di mana ilmu yang kita dapat kita tak pernah tahu. Bukan di majlis taklim ilmu itu. Di mana Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, beliau memperdalam ilmu fikih di pasar. Sebab di pasar ni kan banyak masalah-masalah yang berkaitan tentang muamalat. Di situ. Jadi kita penting belajar tentang ilmu agama. Waqala alaihi salatu wassalam, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Kata Rasulullah, sesungguhnya malaikat-malaikat itu akan membentangkan sayapnya, meletakkan sayapnya untuk orang yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu. Mereka senang dengan apa yang mereka lakukan. Artinya membentangkan sayap tadi, artinya senang malaikat, dilindungi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadis yang sudah ma'ruf, kita sudah sama-sama tahu. Nabi bersabda, huduru majlisi ilmin, hadir satu majlis ilmu, afdalu min salati alfi rakaah. Lebih afdal daripada salat 1000 rakaat. Pernah kita melakukan salat 1000 rakaat? Seumur hidup tak pernah. Seumur hidup tak pernah. Jagut kalau 100 rakaat sehari. 100 rakaat sehari jagut sudah. Ini 1000 rakaat. Cuma duduk nuntut ilmu. Wa iyadati alfi marid, nyinguk wong 1000 ikut wong sakit. Pahala nyinguk wong sakit kan besar. Semakin jauh langkah kita menuju tempat wong sakit, semakin besar pahalanya. Satu langkah ngangkat derajat, satu langkah ngapus dosa. Ya, ada lagi riwayat satu dapatkan pahala haji dan umrah. Kita nyinguk wong sakit. Makanya kalau nyinguk wong sakit jangan lama-lama. Yo, ini wong sakit menges-menges diajak cerita, tambah menges. Yo, dengar baik. Kalau nak ngantekan buah-buahan, nanti ke dengan sehat baik. Ini ke duduklah mantep, diajak main gap pula orang sakit, nah tambah balik. Jangan, ya, cuman itulah tadi, kalau nyingok orang sakit juga jangan. Kalau orang sakit bisul tak usah dijingok. Orang sakit gigi tak usah dijingok. Ya. Itu ada sakit-sakitnya. 1000 sakit, nyingok 1000 sakit, besar pahalanya. Wa huduri alfi janazah, ngantar 1000 jenazah, lebih afdal daripada ngantar 1000 jenazah. Setahun tak nyampe 1000 ikut jenazah. Ada meninggal setahun tak nyampe 1000 ikut. Ya ni? Masih 100 tak nyampe yang kita hantar. Yang kita hantar. Kalau yang meninggal banyak. Yang kita hantar tak nyampe 1000. Pahala ngantar jenazah besar. Besar. Apalagi yang meninggal tu wali. Apalagi yang meninggal tu orang soleh. Sampai Rasulullah mengatakan, pertama kali balasan yang Allah akan berikan terhadap orang mukmin, orang soleh yang meninggal, itu diampunkan seluruh dosa-dosa seluruh orang yang hantar ke jenazahnya. Makanya kalau ada ulama meninggal tu, kita hantar kerja. Kenapa? Sebab kita mendapatkan ampunan dosa dari Allah Ta'ala.
Itu pahala menuntut ilmu kita dapat ke galau. Duduk dengan sambil ngantuk-ngantuk pula. Duduk tu sambil ngantuk-ngantuk pula. Ya deh, aman terkejut tu sudah kelar. Nah, masih mending daripada tidak sama sekali. Jangan tidur kalau okay. Masih mending tidur juga tidak. Masih mending ketimbang tidak sama sekali. Tidak pernah duduk, tidak pernah ini, tidak pernah dengar majlis ilmu. Kemudian sikap lagi kata Rasulullah, innallaha takaffala li talibil ilmi birizqihi. Allah itu menjamin bagi orang yang menuntut ilmu rizkinya. Nah, maksudnya apa dia? Jaminan ini bukan jaminan umum, tapi jaminan khusus. Penuntut ilmu itu dijamin rizkinya khusus oleh Allah. Di luar jaminan umum. Kalau jaminan umum, jangankan manusia, binatang melata dapat rizki dari Allah. Rizki yang umum tu apa dalilnya? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah ada binatang melata di muka bumi ini kecuali sudah dijamin Allah rizkinya. Ini umum ini. Kalau penuntut ilmu, rizkinya khusus. Khusus dia punya rizki. Apalagi kalau pesantren, khusus rizkinya. Ya, wong tua yang mondok kena anak pesantren, rizkinya juga khusus. Ya, walaupun sarunya ini, agak ada be jalannya. Tidak tu budak itu ke dinjuk wong lah, dikirimi wong lah. Itu rizkinya khusus itu. Sudah tu ke ketika dia sudah selesai dari mondok, rizkinya khusus. Dipermudah rizkinya. Diangkat kecapeannya di dalam menuntut ilmu, di dalam mencari rizki, dipermudah oleh Allah Ta'ala. Makanya yang namanya ikhlas kan di sini. Dalam berdakwah, dalam mengajar, dalam menyampaikan hak, mengajak baik. Kalau orang memberi hadiah kan itu salah satu rizki yang Allah berikan. Rizki itu yang khusus Allah berikan buat orang yang berilmu tadi. Nah, itu yang kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita boleh iri. Namanya ghibtah. Irinya bukan iri masalah rizkinya, tapi iri ilmunya. Woi, Masya Allah, masih muda, alim. Kalau kita jengok perbandingan, belum azan. Kita jengok perbandingan ulama-ulama dulu. Kalau anda bayangkan, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu umur 7 tahun sudah hafizul Quran. Umur 13 tahun, 12 tahun, atau 11 tahun sudah menghafalkan Kutubus Sittah. Kitab hadis itu, termasuklah kitab Muwatta karangan Imam Malik. Umur 15 tahun sudah jadi mufti Mekah. Alangkah mudanya 15 tahun. Budak 15 tahun main lagi, pacak main HP Mobile Legend itulah. 15 tahun sudah jadi mufti. Masya Allah. Iya, ulama dulu Belum lagi ulama-ulama yang dikatakan masih kecilnya sudah pacak membuat futuh. Orang-orang yang tua ngambil keberkahan dari beliau. Banyak itu ulama. Nah itulah, itu boleh kita iri. Irinya baik, namanya ghibtah. Ghibtah itu kita pengen jadi beliau. Cuman kita lah telat. Tapi kita tidak menutup kemungkinan kita pacak diberikan Allah nikmat itu. Kan dulu anak pernah cerita sama antum. Di daerah Maghrib sana, ada orang tua yang hafal Quran, umur 60 tahun. Jadi diceritakan ada seorang hafiz Quran jadi imam. Beliau di belakangnya wong tua. Maka ketika sang hafiz ini membaca surat dalam Al-Quran, salah. Beliau yang meneri. Yang tua ini yang meneri ayatnya. Maka setelah salam, terkagum-kagumlah yang hafiz ini tadi. Masya Allah, saya masih ingat kuat hafalannya. Lalamu, dari umur berapa saya ngapal Quran? Sekarang umur saya berapa? 60. Dari umur berapa saya ngapal Quran? Dari umur 55. Kejut ini. Dari umur 55 tahun ngapal Quran. Tua sudah 55 tahun. Bayangkanlah udah tua. Masih enggak baca itu. Itulah nikmat Allah. Nah, cuman dia dapat doa dari ibu. Dulu ibu aku selalu mendoakan kepada Allah. Makanya kita sebagai ibu di rumah itu doa kepada anak kita. Walaupun tidak sekarang aja. Ibu anak dari menjak anak kecil dia selalu minta kepada Allah agar anak bisa hafal Quran. Ternyata doa ibu anak dikabulkan ketika umur anak 55 tahun. Masya Allah. Itu doa orang tua juga Tapi ada kemauan ilmu belajar. Ini yang tidak boleh kita tinggalkan di dalam kehidupan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dalam hadis yang panjang diriwayatkan bahwasanya yang namanya ilmu itu yulhimuhu su'ada. Allah akan berikan terhadap orang-orang yang berbahagia. Sedangkan ilmu itu yuhrimahus asya, Allah tidak akan berikan terhadap orang-orang yang merugi. Jadi ilmu itu hanya dipilih, ditempelkan kepada orang-orang yang punya kebahagiaan. Makanya kita pengen tak jadi orang bahagia. Kalau kita pengen jadi orang bahagia, kita harus berusaha untuk menempelkan ilmu itu dengan kita. Paling tidak takaran wajibnya kita paham. Itu. Kalau kita tidak sama sekali, berarti kita ingin menjadi orang yang merugi, walaupun sudah berbunyi. Ya, jadi tetap kita usahakan. Jadi artinya sampai dikatakan bahwasanya la uzra li jahil indallah, tidak ada alasan bagi orang bodoh di sisi Allah untuk meninggalkan ilmu. Begitupun orang yang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Sama. Orang bodoh tidak ada alasan untuk bisa tidak menuntut ilmu, sedangkan orang alim juga tidak ada alasan diterima oleh Allah kalau dia tidak mengamalkan ilmunya. Nah, ini jadi ada timbal balik. Nah, timbal baliknya ini apa dicontohkan? Jam berapa Isya? Sudah masuk Ya, sudah masuk Isya Nah, insyaallah pembahasannya akan tobe continued, ya, bersambung minggu depan. Ya, insyaallah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan malam Ahad ini insyaallah kita memasuki malam 1 Rabiul Awal. Selamat datang bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa meningkatkan pembacaan solawat dengan banyak untuk Rasulullah, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan dari solawat tadi. Paling tidak kita merasakan nikmat di hati kita, tenang ketika kita membacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ahli sunnah wal jamaah disehatkan Allah selalu, diberikan nikmat oleh Allah taala untuk bisa istiqamah dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Apa yang anda sampaikan semoga bermanfaat buat ana, buat antum. Insyaallah hari Kamis depan kita sambung kembali dengan tema selanjutnya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.